Kan there is nothing impossible, ya. Semua di dalam bola itu harus bisa. Ya, Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, mengungkapkan kerinduannya terhadap kehadiran Elkan Bagot selama pemain timnas Indonesia itu mengalami cedera betis. Taylor kemudian memuji sang bek pinjaman yang berhasil mencetak gol. Bagot berhasil menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan Bristol Rovers FC atas Cheltenham Town FC dalam lanjutan League One tahun 2023 sampai tahun 2024 Divisi 3 Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Gol tersebut menjadi kontribusi penting dalam kemenangan tim tamu 3-1 dalam pertandingan tersebut, yang berlangsung di Stadion Wodon Road, Cheltenham, Inggris, pada Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024 malam WIB. Scott Sinclair, menit ke-12 dan Brandon Aguilera, menit ke-56 membawa tim tamu unggul 2-0. Bagot kemudian menambahkan gol di menit ke-77 untuk menjauhkan keunggulan menjadi 3-0, sebelum Liam Sercombe memperkecil skor pada injury time menjadi 3-1. Setelah pertandingan, Taylor memuji semua pemain yang tampil bagus pada pertandingan tersebut. Namun, ia secara khusus mengungkapkan kerinduannya akan kehadiran Bagot di lini belakang. Elkan Bagot menjalankan tugasnya dengan baik, dia bermain bagus selama setengah sisa pertandingan, kata Taylor, seperti yang dilaporkan dari video di kanal YouTube Bristol Rovers, pada Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Kami merindukannya selama beberapa pekan dan itu menjadi perbedaan yang sangat terlihat, tambahnya. Bagot sebelumnya sempat menepi selama beberapa pekan untuk pemulihan cedera betis. Setelah sembuh, pemain berusia 21 tahun itu langsung menjadi pilihan di lini belakang dan tampil selama 90 menit. Gol yang dicetak oleh Bagot ini merupakan gol pertamanya untuk Bristol Rovers FC. Saat ini, ia sedang menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town sejak Februari tahun 2024 untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain. Kini, publik menantikan apakah Bagot akan terus mendapat kepercayaan dari Taylor di sisa pertandingan musim ini, yang tersisa 3 laga di League One tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini memberikan tinjauan yang lengkap tentang peran Elkan Bagot dalam pertandingan antara Bristol Rovers FC dan Cheltenham Town FC, serta reaksi pelatih Matt Taylor terhadap penampilannya, dengan memberikan detail tentang gol yang dicetak oleh Bagot dan komentar Taylor setelah pertandingan. Dapat memahami betapa pentingnya kontribusi pemain timnas Indonesia tersebut bagi klubnya. Selain itu, juga menggarisbawahi pentingnya peran Bagot dalam lini belakang tim serta harapan publik akan kelanjutan perjalanan karirnya di Bristol Rovers FC. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, telah mengisyaratkan kemungkinan adanya tambahan pemain keturunan yang signifikan bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan ini menjadi sorotan karena menandakan upaya serius PSSI dalam memperkuat skuad nasional dengan pemain-pemain berkualitas tambahan. Sinulinga mengungkapkan kekagumannya terhadap dedikasi Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Bahkan di tengah libur Lebaran, Thohir masih berkomitmen untuk menjelajahi Eropa demi mencari pemain-pemain keturunan yang diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Sinulinga tidak hanya mengapresiasi kesungguhan Thohir, tetapi juga menyoroti ambisinya yang tinggi untuk memastikan timnas Indonesia mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Ia menegaskan bahwa Thohir tidak mengenal lelah dalam upayanya untuk meningkatkan kekuatan timnas. Selain itu, Sinulinga juga memberikan wawasan tentang beberapa nama pemain potensial yang dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Di antaranya adalah Dinzan Bergen dari Jong Sparta dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Namun, tidak hanya itu, beberapa pemain lain seperti Ole Romeni FC Utrecht, Jairo Riedewald Crystal Palace, Nis Hilgers FC Twente, dan Kevin Dix FC Copenhagen, juga menjadi target yang sangat diinginkan untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini memberikan eksplorasi yang mendalam tentang strategi dan upaya PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan.
Melalui penjelasan Arya Sinulinga, pembaca diberi pemahaman yang lengkap tentang peran penting Erick Thohir dalam proses ini, serta komitmen dan ambisi yang dimilikinya. Selain itu, pembahasan tentang pemain-pemain potensial yang akan bergabung dengan timnas Indonesia juga memberikan pandangan yang menarik dan membuat semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan tim nasional tersebut. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dilanda tekanan besar menjelang Piala Asia U23 2024 karena menghadapi kesulitan dalam memanggil beberapa pemain kunci untuk bergabung dengan skuadnya. Salah satu kendala utamanya adalah absennya Nathan Chuaon, yang tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah SC Heerenveen tidak memberikan izin untuk pemainnya berpartisipasi. Penyebab utama dari masalah ini adalah karena Piala Asia U23 Qatar 2024 tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak terikat untuk melepas pemainnya. Tidak hanya itu, Elkan Bagot juga tidak dapat berpartisipasi karena sedang dalam proses pemulihan dari cedera betis, meskipun kondisinya telah membaik. Ketidakmampuan untuk mengandalkan pemain-pemain kunci ini membuat Shin Tae-yong merasa cemas akan kekuatan Timnas Indonesia U23 yang terpangkas. Ia bahkan menyatakan bahwa jika pemain yang dipanggil tidak dapat bergabung, tim mungkin tidak akan bisa menurunkan skuadnya yang terbaik. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengeluarkan kritik terhadap keputusan Cerezo Osaka yang tidak melepas pemainnya, seperti Justin Hubner, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Meskipun AFC memberikan bocoran bahwa Justin Hubner akan bergabung dengan tim, tantangan tetap besar dengan sulitnya mendapatkan pemain yang bermain di Eropa. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya bagi tim nasional untuk mendapatkan pemain yang diinginkan, terutama jika mereka bermain di luar Asia. Dalam menghadapi situasi yang sulit ini, Shin Tae-yong mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya dukungan dari klub-klub untuk melepas pemainnya demi kepentingan tim nasional. Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara klub yang tidak mau melepas pemainnya dengan tim nasional lain yang rela melepas pemainnya untuk kepentingan turnamen. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap berusaha untuk mengatasi kendala ini dengan mencoba membangun skuad terbaik yang tersedia. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menjelang Piala Asia U23 2024. Penjelasan yang rinci tentang kesulitan dalam memanggil pemain kunci, termasuk penyebabnya dan reaksi Shin Tae-yong terhadapnya, memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi oleh tim nasional. Kritik yang disampaikan terhadap klub-klub yang tidak melepas pemainnya juga mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak tim nasional di seluruh dunia. Dengan tambahan informasi tentang upaya Shin Tae-yong dalam mengatasi kendala ini menjadi lengkap dan informatif bagi pembaca yang tertarik dengan dunia sepak bola internasional. Timnas Indonesia U23 harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan berat saat menghadapi Timnas Qatar U23 dalam laga perdana Grup A Piala Asia U23 2024. Pasalnya, lawan mereka tidak hanya sebatas tim tuan rumah biasa, melainkan diperkuat oleh dua pemain kunci yang turut membantu tim senior Qatar meraih gelar juara Piala Asia 2023, yaitu Jassem Ghaber dan Mustafa Masyal. Jassem Ghaber, bek berusia 22 tahun, telah membuktikan kualitasnya di panggung internasional dengan penampilan impresifnya di turnamen sebelumnya. Ghaber berperan penting dalam pertahanan timnas Qatar dengan bermain dalam 7 pertandingan, termasuk dalam laga final. Namun, yang lebih menarik adalah kontribusi ofensifnya, di mana Ghaber berhasil mencetak 1 gol yang sangat penting saat Qatar mengalahkan Iran di babak semifinal dengan skor akhir 3-2. Kemampuan Ghaber untuk berperan ganda antara memperkuat lini belakang dan mendukung serangan membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan. Sementara itu, Mustafa Masyal, gelandang berusia 23 tahun, juga merupakan salah satu pemain yang patut diwaspadai. Meskipun tidak sebanyak Ghaber, Masyal telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Qatar dalam perjalanannya menuju gelar juara. Dalam 4 pertandingan yang ia mainkan di Piala Asia 2023, Masyal berhasil memberikan pengaruh positif dengan kemampuan teknis dan visi permainannya.
Dengan kehadiran Gaber dan Martial, timnas Qatar U23 menjadi lebih kuat dan sulit untuk dihadapi oleh lawan. Untuk menghadapi tantangan ini, timnas Indonesia U23 tidak boleh menganggap remeh lawan mereka. Mereka harus menjaga konsentrasi dan mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi serangan dari Gaber, Martial, dan rekan-rekannya. Meskipun berada di grup yang sulit bersama dengan Australia dan Yordania, timnas Indonesia U23 memiliki tekad untuk melangkah jauh di turnamen ini dan menembus babak perempat final. Dengan memusatkan latihan intensif dan melakukan serangkaian uji coba, pasukan Sintayong diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik mereka di lapangan. Kemenangan dalam laga perdana menjadi sangat penting untuk membangun momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Semua mata akan tertuju pada pertandingan pembuka ini, dan timnas Indonesia U23 harus siap untuk memberikan perlawanan yang tangguh. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan yang penuh semangat kepada para pemain timnas Indonesia U23. Menjelang penampilan mereka dalam Piala Asia U23 2024. Dalam pesannya, Erick menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dicapai jika para pemain mampu memberikan performa terbaik mereka. Dengan berhasilnya timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Garuda Muda yang akan tampil dalam turnamen U23 terbesar di benua kuning. Perjalanan mereka dimulai dengan melawan tuan rumah, timnas Qatar U23. Dalam pertandingan perdana grup A yang dijadwalkan berlangsung pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 di Jassim bin Hamad Stadium, Doha. Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih Sintayong telah menetapkan target yang tinggi bagi timnya, yaitu lolos ke babak semifinal untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Dalam menjelang turnamen tersebut, Erick memberikan pesan kepada para pemain, termasuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, untuk terus menjaga semangat dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Meskipun timnas Indonesia U23 sudah melakukan semua persiapan dengan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan telah melalui serangkaian uji coba, Erick tetap mengingatkan bahwa kunci kesuksesan terletak pada semangat dan determinasi para pemain. Dengan mengutip ungkapannya di Instagram, Erick menegaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka memberikan yang terbaik. Dalam kompetisi yang akan datang, timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan dari timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23 selain dari tuan rumah, Qatar. Erick mengungkapkan rasa kecewanya jika tim mengalami kekalahan. Namun ia tetap yakin bahwa tim memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap rintangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Pesan Erick Thohir mencerminkan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap timnas Indonesia U23. Dan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk berjuang keras demi meraih kesuksesan di turnamen tersebut. Hal ini memberikan gambaran yang mendalam tentang pesan motivasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada para pemain timnas Indonesia U23 menjelang Piala Asia U23 2024. Erick Thohir menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dicapai jika para pemain memberikan yang terbaik, serta menekankan pentingnya semangat dan determinasi dalam meraih kesuksesan. Dengan memberikan contoh konkret dari persiapan dan target tim, serta menyatakan dukungannya bagi para pemain, Erick Thohir berhasil memberikan motivasi yang kuat bagi timnas Indonesia U23. Pesan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi para pemain dalam menghadapi tantangan di Piala Asia U23 2024.